Sebelum saya memperkenalkan diri, hari ini saya dan teman-teman saya gitu ya, kemarin kita yang jalan, sambil dalam perjalanan kami ada diberkati dengan sebuah pujian dan hari ini kami ingin mempersembahkan pujian ini. Saya persilakan, Ando dan Debbie silakan. Pujian ini menceritakan tentang sampai hari ini, sampai detik ini, dialah yang Tuhan yang sudah membawa kita dan menuntun kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
tangan buat Tuhan Yesus. Baik, terima kasih buat kedua teman saya. Bapak Ibu Saudaraku, saya menyapa semua kita hari ini, Shalom. Lewat pujian tadi mengingatkan kita, apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah kita lewati, ingat tidak ada yang kebetulan. Amin. Saya tahu kalau kita harus jujur satu sama lain, cerita satu sama lain, pasti kita akan bilang begini, masalah saya yang paling berat, tantangan saya yang paling berat. Kamu enggak sebanding, saya yang paling berat saya. Artinya apa? Apa yang saya mau bilang bahwa siapapun kita, apapun status kita, bagaimanapun, dimanapun kita ada, apapun yang sedang kita buat, masing-masing kita punya tantangannya masing-masing. Amin. Tapi ingat baik, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun setiap hal yang sedang terjadi hari ini, bahkan mungkin kamu sedang merasa capek dengan semuanya, udah gak kuat, gak sanggup lagi, ingat baik-baik. Dia Tuhan yang sudah membawamu sampai sejauh ini, Dia Tuhan juga yang akan terus membawamu terus ke depan, dan Dia juga Tuhan yang berkata, aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkanmu. Amin. Yakini hari ini, saya cuma mau bilang satu hal, percaya. Tuhan yang sudah bawa, yang kemarin tolong, yang kemarin ada, yang kemarin sertai, hari ini, ke depan pun Tuhan juga yang akan terus sertai. Bagiannya kita hari ini, apakah kita bisa mempercayai Tuhan? Karena banyak orang hari ini bilang, terlalu berat Pak Pendeta, terlalu berat yang saya hadapi hari ini. Ingat, kemarin yang pernah terjadi juga jauh lebih berat dari yang ada hari ini. Amin. Tapi nyatanya kamu mampu melewatinya. Saya cuma mau bilang satu hal, kalau yang kemarin dihadapi dengan Tuhan dan kamu bisa, biarlah hari ini apapun yang kamu hadapi, biarlah dengan Tuhan kamu juga akan bisa. Amin. Ingat Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Apa yang dia lihat? Banyak orang tentara Israel ngelihat Goliatnya. Makanya semua orang mundur. Bahkan Saul sendiri bilang gak mungkin kamu mampu lawan Goliat. Kenapa? Dia udah terlatih dari kecil. Seorang prajurit. Sementara kamu apa? Tapi apa yang Daud lihat? Engkau mendatangi aku, kata Daud, dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Semesta alam barisan orang Israel, Allah barisan orang Israel yang kau tantang itu. Artinya apa? Daud gak ngelihat masalahnya, tapi Daud ngelihat Tuhannya. Masalahnya boleh besar, tantangannya boleh besar, tapi Tuhannya juga luar biasa. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangga jadi anak Tuhan. Engkau sedang mempercayai Tuhan yang punya semuanya. Engkau sedang mempercayai Tuhan yang sanggup lakukan apapun. Ingat, kita selalu dengar firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Ini yang saya mau bilang hari ini. Saya gak mau lagi ada anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya yang akhirnya berkata gak bisa, gak mampu. Tapi izinkan saya bilang hari ini, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Amin. Nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku setelah ini apakah perjalanannya masih panjang. Saya senang dengan sebuah perkataan bilang begini, dalam Tuhan itu ujungnya indah. Amin. Lalu Pak Gembala, Pak Pendeta, kalau belum indah bagaimana? Berarti belum ujungnya. Sekali lagi saya mau bilang, dalam Tuhan ujungnya indah. Kalau belum indah berarti belum ujungnya. Bilang sama kiri kanannya, belum ujungnya, santai. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya cuma mau bilang sekali lagi, dan sebelum saya lebih jauh, karena memang saya udah mulai dari tadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Immanuel Matu. Sekarang saya pelayanan juga di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, Melawi. Jadi dari Pontianak tuh perjalanan lagi, kita pakai kendaraan lagi ke Melawinya, di Kabupaten Melawinya. Jadi saya pelayanan di sana dan senang hari ini, mustahil bagi saya bisa ada ke tempat ini. Suatu mimpi, biasanya kalau di Jawa, aduh pengen dong ke sana gitu ya. Tapi Tuhan buka jalan, puji Tuhan, dan terima kasih Pak Gembala buat kepercayaannya. Apalagi hari ini ya bertemu dengan jemaat Tuhan, ini luar biasa. Dan saya percaya ini bukan karena saya sebagai manusianya, tapi ini karena kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lalu untuk statusnya sendiri doakan Bapak Ibu Saudaraku. Saya sudah berkeluarga untuk sementara ini. Keluarga saya bapak, mama, adik gitu ya. Jadi cuman itu keluarga saya Bapak Ibu Saudaraku. Yang lainnya jadi masih berdoa sampai di hari ini begitu. Baik Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan buka Alkitab kita dengan satu tema hari ini, jangan pernah menyerah. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dari sebuah cerita hari ini. Dari kehidupan atau dari tulisan seorang Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius.
Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Baik, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tadi saya bilang bahwa tema kita adalah jangan pernah menyerah. Saya tahu Bapak Ibu saudaraku mudah bagi saya untuk bilang ini. Bapak Ibu akan bilang di kursi, aduh terlalu enak bilang jangan menyerah. Pak Gembala, Pak Pendeta belum ngerasa jadi saya. Tapi izinkan saya bilang begini, Bapak Ibu juga belum ngerasa seperti apa yang saya rasa. Tapi boleh nggak kita bilang hari ini kita berhenti membandingkan satu sama lain. Karena kita masing-masing diperhadapkan dengan tantangan, dengan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Itu bukan untuk menggagalkan kita. Itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk kita ngelihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Amin. Tidak ada pemeliharaan Tuhan tanpa kekurangan. Tidak ada mujizat tanpa sakit dulu. Artinya semuanya diizinkan. Untuk apa? Ngelihat ada sesuatu di sana. Bangsa Israel nggak akan pernah lihat tiang api, Bu. Bangsa Israel nggak akan pernah ngelihat tiang awan kalau mereka nggak lewat padang gurun. Mereka nggak akan pernah lihat roti mana kalau mereka nggak lewat padang gurun. Amin. Mereka nggak akan pernah ngelihat mata air ada di tengah-tengah padang gurun kalau mereka nggak lewat padang gurun. Mereka nggak akan pernah ngelihat bagaimana Tuhan berkarya lewat Musa dengan mujizat demi mujizat. Harus apa? Padang gurun. Kita senang dengan tanah Kanaan. Amin. Tapi kita lupa bangsa Israel sebelum tanah Kanaan harus ada padang gurunnya. Tapi boleh nggak saya bilang hari ini, izinkan saya berkata begini. Bahwa padang gurun itu justru itu yang harusnya kita senangi. Kenapa? Kita bisa ngelihat Tuhan ada di sana. Artinya badai, lembah kelam apapun dalam hidup kita, izinkan saya bilang begini. Hari ini kita nggak akan bersungut, mengeluh, kita nggak akan komplain sama Tuhan. Kenapa prosesnya begini? Saya udah setia, saya dukung pelayanan, saya dukung gereja. Tapi boleh nggak saya lihat hari ini? Boleh bilang hari ini. Biarlah lewat apa Tuhan saya hari ini sadar. Apa yang terjadi ternyata menyadarkan saya untuk ngelihat Engkau yang sangat baik dalam hidup saya. Bapak Ibu saudaraku, Alkitab ini, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Saya akan mengajak kita mempelajari dulu latar belakang dari ayat ini. Kita tahu siapa penulisnya, Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus dipanggil untuk menjadi seorang rasul, dia adalah seorang Saulus. Saulus itu adalah penganiaya jemaat yang membenci para pengikut Yesus kekristenan pada waktu itu. Bahkan sempat dia meminta sebuah surat untuk membasmi, membunuh semua orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Apa yang terjadi? Suatu hari dalam perjalanannya Tuhan panggil dia. Dengan caranya Bapak Ibu pasti udah tahu ceritanya. Tuhan panggil dia dan seketika dia bertobat. Dia memilih akhirnya menyerahkan hidup dan kembali dan mengikuti Tuhan. Yang awalnya penganiaya jemaat menjadi pelayan jemaat. Yang awalnya menjadi pembenci Kristus akhirnya menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu harus ingat. Kita ngelihat sendiri bagaimana catatan seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini rasul yang lebih Bapak Ibu saudaraku dari rasul yang lainnya. Walaupun dia tidak mengikut secara langsung perjalanan Yesus. Tetapi Bapak Ibu tahu catatan Alkitab mencatat ada banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Lebih dari rasul-rasul yang lainnya. Kita tidak bermaksud membandingkan hari ini. Tetapi izinkan saya bilang, artinya Rasul Paulus dipakai secara hebat dalam perjanjian baru. Amin. Rahasianya apa? Apa yang ia sudah mulai dengan Tuhan, dia nggak kembali lagi ke belakang. Saya senang dengan Rasul Paulus. Kenapa? Kalau udah ikut Tuhan, ikut benar-benar. Dia nggak lagi lihat ke belakang, melupakan yang di belakang, ngarahkan ke depan. Kalau kita udah jalan ke depan, lihat lagi ke belakang. Kalau kita udah jalan ke depan, ada apa-apa, lihat lagi ke belakang. Ingat ya, murid-murid Yesus salah satunya udah ikut Yesus tapi berubah setia akhirnya. Bahkan ada yang menyangkal walaupun akhirnya dia kembali lagi. Tapi ada satu yang sampai jual Yesus udah gak kembali lagi. Tapi ingat Rasul Paulus ketika dia sudah ikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan luar biasa. Lupa semua di belakang. Serius benar-benar dengan Tuhan. Makanya akhirnya beda. Saya berdoa hari ini setiap kita yang benar-benar dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Apapun yang kau lakukan terus setia dengan Tuhan. Tidak ada yang pernah sia-sia. Amin. Kalau Tuhan bisa pakai Rasul Paulus, Tuhan juga bisa pakai setiap kita. Kalau Tuhan bisa pakai dan angkat Rasul Paulus,
Dengan catatan-catatan yang luar biasa. Tuhan juga bisa pakai setiap kita. Tapi apa yang paling penting? Keberhasilannya sampai akhirnya dia menulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu puncak dari perkataannya. Artinya Paulus mau bilang begini, aku udah selesai Timotius dengan semuanya. Aku udah berhasil dengan semuanya. Senang kan dengar kata ini? Tapi ingat dalam perjalanan pelayanan Paulus, kita lupa bahwa dia mengalami masa-masa yang tidak mudah. Ketika dia udah terima Tuhan, dia mau gabung dengan murid-murid ditolak, Bapak Ibu gak percaya. Tiba-tiba mau gabung nih, kalau dalam bahasa sehari-hari sekarang. Udah itu melayani lagi, memberitakan Injil, banyak orang juga awalnya gak percaya. Ketika udah memberitakan Injil, ada badai. Dia pernah mengalami kekurangan, dia bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, apa itu kelaparan, dia tahu. Ada masalah yang dihadapi. Ini yang orang Kristen lupa. Kita senang dengan keberhasilannya tapi lupa dengan prosesnya. Kita senang dengan Daud yang udah jadi raja tapi lupa dengan Daud waktu jaga domba. Lupa waktu Daud diproses sebelum jadi raja udah diurapi, nggak langsung jadi raja. Kita senang dengan keberhasilan Ayub, tapi kita lupa setelah keberhasilannya diproses lagi. Tapi baru akhir ujungnya indah. Amin. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kembali lagi kepada Rasul Paulus. Perjalanannya itu nggak mudah. Ada tantangannya. Kalau seorang yang begini ada tantangannya, apalagi kita hari ini. Kalau orang yang seperti ini ada tantangannya, tapi dia berhasil, izinkan saya bilang begini hari ini. Kalau dia bisa berhasil dengan Tuhan, kita juga bisa berhasil dengan Tuhan. Amin. Kita tidak akan jadi orang-orang yang berhenti di tengah jalan, berhenti dan menyerah. Bapak Ibu dengar baik, terlalu banyak orang mau menyerah hari ini. Capek Pak Gembala, lebih baik kami pisah, kami cerai. Capek Pak Gembala berhadapan dengan suami seperti itu, capek berhadapan dengan istri begitu. Bapak Ibu boleh gak saya bilangin, saya selalu bilang sama jemaat saya. Ya mau bagaimana lagi begitu ya, kalau udah nikah kan begitu ya Bapak Ibu saudaraku. Beda dengan pacaran anak-anak muda. Kalau pacaran Bu, kalau pacaran Pak, ingat ya dulu ya saya diceritain ini nih. Paman-paman saya mereka cerita-cerita. Kalau lagi pacaran, aduh kalau sekarang gitu ya, jalan ngitari Labuan Bajo gak capek-capek. Mau jalan kemana panas-panas pun rasanya dingin gitu ya. Kok cepat amat Kak gitu kan misalnya begitu. Orang kalau pacaran segala macam itu udah indah lagi 3 bulan. Tapi beda cerita kalau udah nikah. Mau jalan kemana? Jalan sendiri aja. Beda dulu kan. Sekarang yang dulunya cantik gimana. Kalau naik motor bisa berdua. Sekarang udah gak bisa. Udah gak muat. Yang di tengah bawa gas, yang depan bawa lain begitu ya. Apalagi bodinya udah beda lagi. Ini tante kamu udah gak kayak dulu lagi begitu kan berubah. Yang dulu kalau di Kalimantan itu ada istilah begini. Mereka bilang kalau lagi pacaran, aduh. Kalau ada apa-apa dengan pacarnya. Kalau pas nginjak sesuatu gitu, nginjak batu. Gak apa-apa kah kakinya, aduh. Mantap diperhatikan, sakit enggak katanya. Tapi kalau udah nikah beda di Kalimantan. Bilang begini, mana mata kau bah katanya. Jadi apa yang saya mau sampaikan gak selamanya katanya seperti itu. Artinya apa? Apa yang saya mau sampaikan sekali lagi, intinya dalam apapun semua adalah perjalanan hidup kita. Yang terpenting hari ini adalah sikap kita untuk tidak menyerah. Dan Rasul Paulus dengan prosesnya, akhirnya dengan semua hal yang dia hadapi dan dia boleh melewati semuanya. Ada rahasianya, tidak nyerah. Saya berdoa setiap kita pada pagi hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang sedang ada, apapun yang sedang menimpa kita, kita akan berkata, saya tahu ada maksud Tuhan dari masalah ini. Saya tahu ada maksud Tuhan ditempatkan dengan tempat yang seperti ini. Saya tahu ada maksud Tuhan saya punya istri yang seperti ini. Saya tahu ada maksud Tuhan saya punya bapak suami yang seperti ini. Saya tahu ada maksud Tuhan kami punya anak yang harus seperti ini. Apapun, saya tahu ada maksud Tuhan di balik pekerjaan yang begitu rumitnya ini. Saya tahu ada maksud Tuhan di balik apa yang pernah terjadi. Saya udah bangun tapi runtuh lagi. Ada maksud Tuhan. Ingat baik-baik. Jangan pernah menyerah. Apa rahasianya? Bagaimana agar tidak menyerah? Ini yang kita lihat pertama dari Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus membagikan prinsip yang pertama. Bagaimana ia bisa menang, bagaimana ia tidak menyerah sedikit pun dalam pelayanan. Ini rahasia yang pertama. Yaitu ia memiliki sebuah prinsip seperti seorang prajurit.
Tepuk pundak kiri kanannya bilang, kamu itu prajurit. Bapak Ibu, wow mantap. Bapak Ibu saudaraku, kamu adalah seorang prajurit. Paulus menyadari saya ini prajurit. Jadilah seperti seorang prajurit. Prajurit artinya apa? Prajurit sederhana, itu selalu siap sedia. Kalau saya boleh ambil makna penting dari seorang prajurit itu seperti itu. Dia tidak memusingkan katanya dengan soal-soal penghidupannya. Prajurit itu nggak penting, yang penting buat negara. Biarpun dia harus mati nggak apa-apa. Karena yang paling penting berkenan kepada komandannya. Artinya apa? Fokusnya bukan dia, bukan saya, tapi apa yang ia lakukan untuk itu. Boleh nggak saya bilang orang Kristen hari ini? Fokusnya bukan saya, tapi Tuhan. Kalau saya ada dalam badai ini artinya ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau saya berhasil ini bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Kalau akhirnya nanti saya menang ini bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, ini yang paling penting, sadar. Semua ini hanya titipan dalam hidup kita. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Sewaktu-waktu Tuhan bisa izinkan hilang. Tapi izinkan saya bilang begini hari ini. Fokusnya apapun itu, jangan lagi saya. Karena selagi kita fokusnya saya, kan hidup ini gak bisa puas. Kamu mau punya 1, sekarang mau 3. Udah punya 3, mau 6. Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Jadilah seorang prajurit yang tidak mementingkan dirinya. Tapi fokusnya adalah Tuhan. Saya berjuang berdoa buat suami saya, ini bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Saya mau dia kenal Tuhan, takut Tuhan, ini bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Kalau saya berjuang mendidik anak-anak dengan tantangan yang banyak sekali hari ini bukan buat saya, buat Tuhan. Kalau kamu ngerti hari ini fokusnya Bapak Ibu saudaraku, nyaman jalani hidup. Karena apapun dalam hidup ini gak semua bisa kita cover. Gak bisa semua kita atur. Kita udah persiapkan pun akhirnya bisa gagal. Kita udah persiapkan pun akhirnya juga bisa runtuh. Amin. Sekalipun mungkin kita punya asuransi banyak, perlindungan banyak. Tapi nggak bisa cover semuanya. Maka izinkan saya bilang hari ini, jangan fokusnya saya. Apapun yang sedang dipercayakan hari ini, biarlah saya gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatikan baik-baik, saya ingin bagikan sebuah cerita. Seorang janda yang ada di Sarfat. Bapak Ibu pasti pernah dengar cerita tentang janda ini. Ada seorang janda yang ada di Sarfat. Janda ini menarik, ada masa kekeringan pada waktu itu. Ketika janda ini ada, Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Elia untuk pergi ke sana. Tuhan kan suka gitu Bapak Ibu saudaraku. Dia ngutus Elia ke tempat janda yang ada di Sarfat. Bayangin, untuk makan di sana. Udah tahu janda gak punya apa-apa. Janda ini bilang begini. Ketika Elia sudah datang, tolong beri aku minum, kata Elia. Lalu apa kata janda itu? Dia pergi ambil minumnya. Lalu belum diambil minum, udah ngomong lagi Elia. Ambil juga bagiku roti. Bayangin Bapak Ibu. Orang tiba-tiba datang ke rumah Bapak Ibu, tiba-tiba minta begitu. Ada gak minum? Minum apa ini? Ada gak makanan lagi? Lalu apa kata janda ini? Demi Tuhan Allahmu yang hidup gak ada. Hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api dan nanti aku akan mengolahnya untuk anakku. Dan setelah itu kami gak tahu harus makan apa, kami akan mati. Kenapa? Udah ada gak makanan lagi. Tetapi menarik, ini yang namanya fokusnya bukan buat dia. Dia tahu kalau dia kasih ini buat Elia, kami dua gak bisa makan. Hitungan manusianya gak bisa. Kalau udah dikasih ya habis ya Bapak Ibu, benar ya? Amin. Kalau udah diberi yang namanya cuma segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, udah diolah itu ya habis. Hitungan manusia kita begitu. Gak mungkin 1 kurang 1 jadi 10, gak bisa. 1 kurang 1 ya 0. Ini hitungan manusianya. Tapi perhatikan hitungannya Tuhan beda. Ketika perempuan ini, janda ini fokusnya bukan buat dia. Meskipun nanti dia tahu gak makan apa-apa, gak apa-apa. Dia fokusnya kepada Nabi Tuhan. Ketika dia kasih itu, apa yang terjadi? Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu. Tepung tidak pernah habis. Minyak itu tidak pernah berkurang. Itu yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-16. Ini yang saya mau sampaikan. Orang yang fokusnya sama Tuhan, dia akan tahu mana yang jadi prioritasnya. Bahkan Matius 6 ayat 33 berkata kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berdoa setiap kita hari ini, apapun yang sedang kau buat, Bapak Ibu berhenti selalu saya. Tapi izinkan saya mengingatkan hari ini. Hari ini saya mau berhasil, saya mau lakukan ini.
Saya mau buat ini. Saya mau berjuang untuk ini. Bukan buat saya. Tapi ini buat Tuhan. Kalau kamu udah punya fokus ini. Serumit apapun. Seberat apapun. Bagaimanapun tantangannya. Kamu akan maju. Tapi kalau buat kita bisa kecewa. Kalau buat istri kita bisa kecewa. Kalau buat pacar kita, apalagi anak-anak muda, berjuangnya buat pacar, bisa kecewa. Kita udah berjuang mati-matian, ujung-ujungnya enggak. Kecewa. Tapi apa yang saya mau sampaikan hari ini? Untuk Tuhan. Ingat, fokusnya bukan saya lagi, tapi fokusnya Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Prinsip seperti seorang prajurit. Lalu ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. Kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya mahkota apabila menurut peraturan olahraga. Katakan kiri kanannya, saya seorang olahragawan. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ada sebuah prinsip menarik yang kedua. Seperti seorang olahragawan. Yang namanya seorang olahragawan itu punya mental. Mentalnya apa? Menang. Enggak mungkin kan pebulu tangkis seperti Ginting. Apa cita-citanya? Hanya untuk main, habiskan dana ke luar negeri. Enggak. Dia mau main untuk apa? Cari kemenangan dan mengharumkan nama bangsa. Amin. Ada yang tahu Ginting, Bapak Ibu, yang pemain-pemain bulu tangkis pasti tahu. Kalau bola, ada Ronaldo dan Messi. Enggak mungkin mereka dua main bola. Sekalipun saya sedih ya, sekarang kita udah enggak bisa lihat mereka lagi di permainan-permainan besar begitu ya. Tetapi kita tetap mengingat nama-nama mereka seperti Ronaldo, Messi. Dengan rivalnya yang sangat luar biasa, pemain-pemain hebat yang hampir berapa tahun menguasai dunia sepak bola. Messi dijuluki sebagai orang yang paling luar biasa, Ronaldo juga. Tapi apa yang saya mau bilang, mereka ini orang-orang hebat, olahragawan hebat, dan mereka punya mental juara. Mereka main gak mau kalah, walaupun ada kalahnya nanti. Tapi yang paling mereka mau adalah kemenangan. Ini yang saya mau bilang hari ini dengan hidup kita. Kita ini harusnya punya mental ini, olahragawan. Dan ingat, dalam mental untuk jadi juara ini harus ada aturannya. Bapak Ibu, dalam hidup ini dimanapun kita ada selalu ada aturan. Ronaldo dan Messi sekalipun mereka pemain bola hebat, mereka nggak bisa Bapak Ibu bawa bolanya pakai tangan ke kiper. Ke gawangnya langsung bawa bola dengan tangan, nggak bisa. Aturannya harus pakai apa? Pakai kaki. Main badminton sekalipun orang-orang hebat, seperti Marcus Gideon, orang-orang hebat pemain badminton yang menguasai berapa tahun sebagai juara 1 begitu ya. Sebagai peringkat pertama di dunia. Mereka tetap harus mainnya pakai raket, gak bisa pakai tangan. Pakai tangan kosong. Harus ada aturannya. Walaupun mereka bilang bolanya udah keluar, tapi mereka bilang masuk gak bisa juga karena ada aturannya. Kalau udah keluar ya keluar, gak masuk. Apa yang saya mau sampaikan sederhana. Kalau kita hari ini harusnya dalam menghadapi masalah, prinsip yang kita miliki apa? Mentalnya harus mental juara. Ingat, Tuhan izinkan badai untuk apa? Melihat kemuliaannya. Peperangannya besar, kemenangannya juga besar. Amin. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, saya senang main bola. Waktu itu kami ikut turnamen Tarkam. Saya sering ikut Tarkam kalau di Kalimantan. Kami suka Tarkam, Bapak Ibu, tarung kampung. Jadi kami waktu itu ada juara. Dan saya tahu juara itu happy bagi kami, senang. Juara. Tapi beda juara kami sama beda juara yang juara Piala Dunia kemarin di Qatar. Beda kan tingkatannya, padahal sama juara 1. Tapi beda sama juara saya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau yang di Qatar dikenal seluruh dunia. Kalau saya cuman kami, tapi padahal sama juara. Bedanya apa? Levelnya beda. Dan untuk juara di Qatar itu gak gampang. Tapi pas juara itu lebih gede dari yang lainnya. Apa maksud saya Bapak Ibu Saudaraku? Jadi apapun yang terjadi harusnya kita ingat gini. Oh, badai ini untuk saya melihat berkat yang semakin besar ke depan. Dan ingat, hidup semakin kamu naik, itu tantangannya akan semakin banyak. Angin gak ada di bawah Bu. Kalau lagi di dataran rendah kurang. Kalau di Kalimantan kita kan banyak gunung. Gunung-gunung yang banyak. Ada pohon tinggi-tinggi, maksud saya pohon tinggi-tinggi. Kalau kita naik pohon di bawah belum ada angin. Tapi kalau udah makin ke atas makin banyak angin. Makanya Bapak Ibu ingat, kalau kita mulai dibicarai orang, senang. Kenapa? Kita udah ada di depan. Kalau kita mulai diomongin orang, kalau kita nggak mulai disukai orang, wajar. Karena kita udah selangkah di depan dia hari ini. Orang nggak pernah ngomongin orang di belakang, Bapak Saudara.
Amin. Kita nggak mau ngomongin orang di belakang kita yang udah ketinggalan dari kita. Tapi kita akan ngomongin yang paling depan. Contoh kemarin pemilu kan. Wah, semua orang bahas nih. Yang pendukung Ganjar serang Prabowo gitu. Yang punya Prabowo nyerang Ganjar. Yang Ganjar nyerang ini. Kenapa? Mereka udah di atas. Kita bicarakan mereka yang di atas. Tapi kita nggak bahas yang di bawah-bawah. Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Senang harusnya kita. Kalaupun kita udah di depan, kita diomongin orang, kita sering bicarain secara tidak baik, kita mungkin sering disalah artikan. Ingat kita udah di depan. Dan saya mau bilang prosesnya ini, tantangan ini pasti ada. Saya boleh jujur hari ini, kalau saya tanya lagi, saya punya tantangan. Dan kalau saya tanya Bapak Ibu pun pasti punya tantangan. Tapi izinkan saya bilang begini, kalau itu berat hari ini, bersyukurlah. Karena itu akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku, berhenti untuk mengeluh. Jangan tanya Tuhan kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa harus keluarga kami? Kenapa harus saya bukan dia? Tapi ingat, kenapa Tuhan percayakan engkau? Karena dia tahu kapasitasmu. Soal beda. Anak SD, SMP, SMA, udah kuliah beda. Makanya kalau kamu lihat sebelah kok tantangan mereka gitu-gitu aja ya. Kan beda soalnya. Beda levelnya. Bisa jadi kamu udah kuliah sekarang. Bisa jadi kamu udah SMA sekarang. Kalau SD kan 1 tambah 1 kan kelas 1. Tapi nggak mungkin di SMP dikasih soal lagi. Gurunya bilang 1 tambah 1. Lalu SMA lagi 1 tambah 1. Enggak. Jadi kalau makin rumit, makin besar, makin gede. Artinya apa? Levelnya udah beda. Sekali kamu menang, kamu akan menang secara luar biasa. Ini yang saya pegang dalam hidup. Hari ini saya diperhadapkan dengan badai yang sangat berat. Badai yang sangat besar. Mulai dari orang tua saya harus sakit. Saya tahu teman-teman saya selalu mengingatkan teman hamba Tuhan. Saya nggak tahu Noel apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Mulai dari saya bergumul dengan banyak hal. Saya anak tua Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk keluarga. Waktu bapak saya sakit di tahun 2020 waktu itu saya sempat ingin menyerah. Kami kehilangan semua harta benda, semua dijual sampai rumah habis. Akhirnya saya dipercayakan Tuhan pelayanan. Dan saya melayani dan kami mulai membaik. Di tahun 2023 sampai 2024 ini puji Tuhan, Tuhan berkati secara luar biasa. Tapi apa yang terjadi kemarin? Saya pelayanan, pulang pelayanan saya harus kejar-kejaran. Dari Pontianak ke tempat saya itu sekitar 7 jam perjalanan. Jadi waktu saya dari Pontianak, dari kota, dari bandaranya Bapak Ibu Saudaraku, ke tempat saya kabupatennya itu 7 jam. Kemarin waktu saya chat si Debbie itu jalannya jauh lagi, ke bandara enggak tinggal 1 jam kayak gini, 10 menit, 20 menit, kami harus 7 jam, 8 jam. Saya berjalan Bapak Ibu kejar dari Pontianak, kejar ke tempat bapak saya, dia udah di rumah sakit. Dan hari ini kemarin waktu pergi di akhir Januari saya pun harus check up kembali ke Pontianak. Kemarin lagi sebelum pergi ke tempat ini bapak saya pun masih dirawat di Pontianak. Beliau kena ginjal stadium akhir Bapak Ibu. Dan harus sudah cuci darah dan juga beliau juga kena ada virus apa yang saya dokter itu bilang. Dan beliau juga ada di jantungnya ada pembengkakan. Saya pikir secara manusia begini. Saya udah melayani Tuhan. Saya udah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya udah persembahkan masa muda saya buat Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tapi hari ini saya menyadari satu hal. Tuhan pernah izinkan itu terjadi pada Ayub. Hari ini saya nggak pernah lagi doa. Dulu saya selalu doa gini, Pak Tuhan sembuhkan bapak saya. Tolong bapak saya dari 2020 udah sakit menderita, tolong sembuhkan. Kenapa orang lain bisa sembuh, kenapa bapak saya nggak sembuh? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, lewat sakit bapak saya, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Orang melihat bagaimana dia tetap setia dalam sakitnya kepada Tuhan. Bagaimana dia tetap berharap kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang hari ini, kalau semua baik, mudah untuk kita percaya sama Tuhan. Kalau semua lancar, mudah untuk kita bilang Tuhan hebat. Tapi kalau semua buruk, semuanya nggak enak, apakah bisa kita bilang baik sama Tuhan? Karena kadang sakitmu itu jadi berkat bagi banyak orang. Karena kadang masalahmu itu jadi berkat bagi banyak orang. Orang gak harus lihat kamu berhasil terus. Tapi orang lihat kamu dalam masalah. Tapi kamu tetap tersenyum, bersuka cita. Itu jadi berkat. Orang gak harus lihat sembuhmu. Bahkan ketika kamu terbaring di rumah sakit. Tapi kamu tetap puji Tuhan. Orang diberkati dengan apa yang kamu lakukan. Amin. Mulai ini saya bilang hari ini. Seperti seorang olahragawan. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga adalah. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang petani bekerja keras,
Yang pertama, menikmati hasil usahanya. Saya senang dengan kata petani. Jadi saya ngambil ini di Kalimantan. Karena Kalimantan itu kami suka beladang. Ladang itu sama dengan sawah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bedanya kalau kami ladang itu nanam padinya di atas gunung. Bapak Ibu jangan mikir gimana itu modelnya begitu. Karena di sini saya ngeliat nggak ada. Kalau kemarin saya lihat di Bapak Gembala itu di sawah. Kalau kami itu ada dua namanya padi. Ada padi darat dan ada padi air. Kalau padi darat itu yang ditanam kami di atas gunung. Bisa buah Bapak Ibu Saudaraku padinya. Bapak Ibu jangan tanya saya kenapa di atas gunung. Saya juga nggak ngerti awalnya. Padahal kita kalau pikir-pikir itu nggak ada air kan. Bagaimana mungkin dia bisa tumbuh. Tapi nyatanya bisa. Lalu ada padi sawah. Itu yang kami namakan padi air. Kalau orang Kalimantan lebih suka yang padi darat Bapak Ibu Saudara. Berasnya itu lebih enak. Nah apa yang saya mau sampaikan di sini. Seorang petani kalau nanam itu nggak mungkin dia nanam langsung tumbuh hari itu. Benar nggak? Amin. Ada prosesnya. Bapak Ibu harus ingat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian dari proses. Petani nggak bisa langsung nanam hari ini tumbuh hari ini. Petani juga nggak bisa nanam kalau nanam kelapa tumbuhnya padi, nggak bisa nanam padi tumbuh padi. Jadi sesuai. Itu yang dinamakan proses. Seorang petani ini dalam prosesnya harus apa? Kerja keras. Dan saya percaya ini pasti Bapak Ibu udah tahu semua. Kita hidup ini memang harus kerja keras. Tapi ingat, apapun yang terjadi tadi, izinkan saya bilang begini, itu proses. Proses yang bukan untuk menggagalkan, menghancurkan kita, tapi menuntun kita kepada sebuah berkat yang besar dari Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah ketiga hal ini yang buat kamu tidak akan pernah menyerah. Ingat, kita harus seperti seorang prajurit berjuang. Enggak fokus lagi sama diri kita. Kalau fokusnya diri kita hadapi masalah, kita mundur Bu. Kita mundur Pak. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, kita akan hadapi sama-sama. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Dalam Alkitab kata jangan takut 365 kali diulangi. 365 itu menunjukkan setiap hari dalam setahun. Artinya setiap hari Tuhan mau bilang jangan takut. Kenapa? Menyertai. Ada Dia yang menyertai. Lalu yang kedua, seperti seorang apa? Seorang olahragawan, punya mental juara. Badai ini untuk apa? Saya ngelihat setelah ini, kalau saya menang, saya akan ngelihat banyak hal yang Tuhan sudah siapkan di depan sana. Lalu yang ketiga, seperti seorang petani, untuk kita tidak menyerah. Ini proses. Amin. Ini proses untuk mendewasakan saya. Bagaimana saya semakin sabar, bagaimana saya semakin mengasihi Tuhan, bagaimana saya semakin taat. Bagaimana saya semakin percaya janji Tuhan itu indah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya undang pemusik untuk boleh maju ke depan. Mari kita semua berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Ambil waktu momen ini buat Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Meskipun mungkin ada suasana sepertinya sedikit panas di tempat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Ia mengingatkan kita. Ia mengingatkan kita. Jangan nyerah. Untuk apapun. Maju terus. Karena setelah ini. Setelah badai ini. Kamu akan ngelihat rancangan damai sejahtera itu digenapi dalam hidupmu. Bahkan Ia berkata, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru.
lembut. Mari ambil tanganmu dua-dua, taruh tangan dua-dua di dada masing-masing. Lewat momen yang indah ini, izinkan saya berkata seperti ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudaraku, kita memasuki tahun-tahun yang tidak mudah. Banyak orang bilang tahun 2024 adalah tahun yang baik, yang luar biasa. Tapi nyatanya sampai hari ini kita melihat bagaimana pertarungan di tahun ini sangat-sangat luar biasa. Kita harus mengalami kehilangan, kita harus mengalami kekurangan, kita harus mengalami masalah demi masalah. Belum selesai yang satu, udah datang masalah yang baru. Belum selesai masalah yang hari ini, udah datang lagi masalah yang baru. Tapi izinkan saya bilang begini hari ini, jangan pernah menyerah. Saya tahu itu gak mudah, saya tahu itu gak gampang. Sebagian dari engkau mungkin akan berkata, kamu gak ngerasa jadi saya. Saya tahu, saya ngerti. Gak gampang jadi seorang ibu. Gak gampang jadi seorang bapak, suami yang bertanggung jawab untuk keluarga. Yang memikirkan banyak hal untuk keluarga. Saya juga ngerti bagaimana menjadi seorang ibu yang selalu tidak dimengerti, tidak dipahami, disalah artikan. Saya tahu. Dan saya juga tahu dan ngerti bagaimana jadi anak muda dengan perjuangan hari-hari ini berat. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi biarlah saya bilang hari ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan untuk menyakitimu. Itu bukan untuk menghancurkanmu. Tapi itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini biarlah kita terima proses itu. Biarlah hari ini kita ganti fokusnya, bukan saya lagi tapi Tuhan. Hari ini biarlah kita ganti, mental saya harus bertarung, bertanding untuk menjadi seorang juara. Saya harus punya yang namanya sadaran diri bahwa ini juga bagian dari proses Tuhan. Kalaupun saya harus belajar sabar hari ini, itu proses Tuhan. Kalau saya harus belajar menerima, itu juga proses Tuhan. Kalau saya harus belajar bersyukur dengan apa yang tidak saya miliki hari ini, itu juga proses Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita ada pasti ada kesulitan. Apapun yang kita lakukan pasti ada tantangan. Tapi biarkan saya bilang hari ini, gak masalah dengan semua tantangannya, kesulitannya. Yang jadi yang terpenting adalah kamu ada berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memandang kepada Engkau hari ini. Kami memandang kepadamu, berkati jemaatmu satu persatu ya Bapak. Hamba berdoa yang ada dalam masalah hari ini, hamba bisa merasakan bagaimana keadaan mereka hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini Bapak, di dalam nama Yesus, ingatkan mereka tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu ada dalam keluarga mereka, yang bergumul hari ini untuk setiap apapun yang mereka punyai. Hamba-Mu tahu dalam keadaan itu gak gampang, tapi izinkan saya bilang hari ini, saya tahu Tuhan ada Bapak. Sadarkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Apapun badai, bahkan semua saat ini yang dalam keadaan sakit, secara khusus jemaat-Mu di tempat ini, hamba-Mu tahu Bapak bagaimana rasanya sakit. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan mereka, terlebih iman mereka sembuh di dalam Tuhan. Iman mereka kuat kepada Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa mujizat Tuhan ada sampai hari ini. Tuhan yang sanggup melakukan 2000 tahun yang lalu buta melihat, tuli mendengar, mati bahkan dibangkitkan. Hari ini pun yang sama Tuhan akan lakukan bagi setiap kami. Oh Bapak, kami terima yang baik hari ini. Yang dalam masalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang dalam beban Tuhan akan berikan kelegaan. Yang ada dalam masalah-masalah kesulitan tantangan mereka, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap mereka. Bapak, kami terima yang baik. Kami terima yang baik hari ini. Kami memandang kepadamu ya Yesus. Terima kasih Bapak. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, berdoa